Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ervin Rizali di channel yang membahas dan mengedukasi tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal seekor hewan, dan hewan itu pastinya reptil, dan hewan ini adalah seekor kura-kura yang termasuk langka ya, karena sekarang sudah mulai jarang didapatkan. Dan kura-kura ini selain unik juga eksotis. Teman-teman, ini dia hewannya. Yuk kita lihat. Tuh teman-teman, ini adalah kura-kura yang termasuk besar ya buat kura-kura air. Ini adalah kura yang disebut dengan kura platinota. Kura-kura ini sangat rentan sekali ya, dan sekarang ini sudah mengalami penurunan besar-besaran karena adanya perluasan dan pembangunan perkotaan, juga karena adanya polusi dari industri. Ini sudah saya pelihara sekitar hampir 6 tahun lebih ya, mau 7 tahun. Asalnya kecil dan sekarang sudah lumayan besar. Ini juga hampir 30 cm lebih. Kura ini dia banyak tersebar di daerah Asia Tenggara. Kita lihat yuk si bentuk anatomisnya ya. Nih teman-teman lihat, tuh, au. Ini teman-teman lihat, kukunya tajam sekali tuh, kukunya tajam sekali. Nih lihat kukunya, tajam sekali kukunya tuh, sampai nancep begini. Au. Ini memang sampai sekarang ya, saya pelihara, dia masih seperti ini, nggak bisa diem, cukar-cakar segala macam nih. Keistimewaan dari platinota ini, dia bentuk dari kerapasnya itu datar, burungnya datar. Jadi kalau seperti kita pegang seperti ini, dicakar lagi. Nah, kalau lihat dari bentuk seperti ini, itu terlihat ya seperti perahu yang terbalik. Jadi kalau bisa perahu begini kan, nih perahu nih tuh, perahu kan, dia seperti perahu yang terbalik ya, karena tempurungnya ini bentuknya datar. Ya, pipis. Dia memang sangat ini ya, sangat sensitif sekali dia. Teman-teman, kura ini memang gampang stres. Jadi kalau memang dia stres, kayak seperti tadi tuh, dia tuh kalau nggak pipis, misalnya di tangan kita. Nah, lihat tuh, belum cakar-cakar seperti ini. Nah, kalau lihat seperti ini, kita lihat seperti di kota Bandung itu ada gunung yang namanya Gunung Tangkuban Perahu ya. Bentuknya seperti ini nih, tuh. Lihat tuh, sama kan bentuknya ya. Dan kita lihat kerapasnya ya, kerapasnya lihat, itu warnanya coklat untuk yang dewasa. Tapi waktu kecil, dia itu berwarna hijau. Hijaunya itu terang sekali ya, seperti hijau stabilo kalau yang waktu kecilnya. Nah, sekarang udah lumayan besar, dia warnanya coklat seperti ini, coklat tua. Dan di bagian plastronnya, teman-teman lihat, dia berwarna kuning sampai oranye ya, dengan ada bercak-bercak kehitaman di antara skut-skutnya tuh. Ada bercak-bercak kehitaman. Nih, ini ciri khasnya juga. Dan dia mempunyai kepala yang besar. Tuh, lihat kepalanya besar. Ditambah, selain kuku yang tajam ini, dia kakinya itu dia mempunyai tuh selaput untuk berenang. Kukunya tuh, teman-teman, nancep benar. Tuh, dicakar lagi, teman-teman, lihat tuh. Tuh, cakarnya, cengkramannya, lihat tuh. Tajam banget kukunya. Teman-teman, di alamnya sendiri, dia tuh sangat pemalu. Dan lebih banyak bersembunyi ya, karena itu dia lebih jarang untuk berjemur. Tapi dia itu aktifnya biasanya tuh di siang dan malam hari. Untuk makanannya, dia untuk dewasa seperti ini di alamnya ya, dia mendapatkan dari buah-buahan yang jatuh, yang matang ya. Tapi biasanya saya dikasih dari mulai dia di sini, saya kasih pepaya, dikasih juga pisang, kadang-kadang juga sayur-sayuran ya, caisip juga dimakan sama dia, dan kadang-kadang juga dikasih udang juga dimakan. Kura-kura ini memang sangat rentan dan gampang stres. Jadi
kalau misalnya dia ingin dikembangbiakan sangat susah sekali ya untuk dibreeding, karena itu jarang sekali ada yang berhasil untuk ngebreeding kura-kura ini. Dan karena masalah rentannya ini, gampang stres ini, dia juga kalau kita biarkan stres terus bisa juga mati ya. Jadi kita benar-benar, saya juga jarang megang-megang seperti ini biasanya, karena kalau dipegang seperti ini dia suka begini tuh, pipis tuh, juga tuh, juga, karena memang dia gampang stres. Kura-kura yang mempunyai nama ilmiah Notohelis platinota ini, dia ampun deh, dia ini bisa dibedakan dengan, ada orang-orang yang bilang dia kura daun. Jelas berbeda sekali ya dengan kura daun, karena kalau kura daun memang tuh kan, ya tuh kan. Nah kalau kura daun biasanya dia kuranya kecil, kalau ini bisa lebar sekali dan bisa lebih panjang ya. Kalau ini, dan juga kepalanya lebih besar kalau untuk platinota. Selain itu yang membedakannya dia dengan kura daun, yaitu cangkangnya dia lebih datar. Oke, teman-teman. Tapi saya sarankan ya, untuk teman-teman yang baru memelihara kura-kura, untuk jangan dulu memelihara kura-kura ini ya, karena kura-kura ini sangat agak susah dipelihara ya. Masalahnya dia gampang stres. Kalau stres tuh udah nggak mau makan, nggak apa-apa, dan memang susah untuk dibuat makan lagi. Dan kalau misalnya dia stres tuh kadang-kadang bisa mati ya. Jadi kita juga harus kalau bisa jangan dulu memelihara kura-kura ini, cari kura-kura lain yang lebih mudah, mungkin seperti kura Brazil atau kura yang lain. Ya, karena kura-kura ini harus betul-betul pemeliharaannya beda sendiri. Saya juga sampai sebesar ini itu membutuhkan juga perjuangan ya untuk merawatnya dia. Karena dipegang juga, teman-teman lihat tuh, sampai sobek-sobek teman-teman. Ini sengaja saya pakai sarung tangan karena kalau langsung kulit bisa luka-luka tangan saya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya perkenalan kita dengan kura-kura yang dinamakan platinota ini. Dan kita akan bertemu lagi nanti di video berikutnya yang lebih menarik lagi dan lebih eksotis lagi. Salam.